Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes guys, ini dia video yang kalian udah bisa baca judulnya. Comparison antara kedua buah TWS yang paling hot saat ini, yaitu ada Sony WF-1000XM3 dan juga Apple AirPods Pro. Jadi kedua earphone TWS ini adalah kedua earphone yang punya fitur yang sangat hot, bisa dibilang buat sebuah earbuds, yaitu noise cancelling. Plus di Apple dan di Sony ya punya fitur masing-masing sih, dan suaranya juga nggak kalah oke, dan harganya juga bisa bilang deket banget. Untuk Sony ini sekitar 3,5 juta. Kalau AirPods itu kalau di rupiah mungkin sekitar 4,1 juta. Jadi yes, gue udah ngepake kedua earbuds ini selama kurang lebih 3-4 hari terakhir secara ekstensif buat mengcompare keduanya. Dan kalau gue bisa ngomong sih, memang untuk noise cancelling sendiri tuh bener-bener bikin gue tuh kayak merubah perspektif gue tentang sebuah headphones. Terutama waktu itu gue banyak pakai ini Bose QC35 yang udah jadi headphone gue mungkin selama setahun terakhir buat melewati flight yang super panjang, dan noise cancelling bener-bener bantu. Plus setelah gue pindah ke apartemen ini guys, ini ngebantu banget juga karena di atas ini lagi ada construction, jadi jam pagi sampai sore tuh selalu ada orang ketok-ketok, dan itu mengganggu banget pas gue kerja. Dengan pakai ini menghilang suaranya, plus karena itu juga kita jadi akhirnya syutingnya sore menjelang malam. Yes, sekitar jam 6 sore. Oke, so yes, gue ada sekitar 5 poin penting yang bisa jadi comparison dan mungkin bisa jadi pertimbangan kalian juga sebelum kalian membeli kedua earphone TWS keren ini. So yes, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, yang pertama kita mulai dari untuk sektor desain dan build quality. Gue mulai sama yang Sony dulu aja ya. Nah, yang Sony ini guys, case-nya terbuat dari bahan karet dan ukurannya lumayan gede. Kalau tadi kita compare sedikit lagi nih, compare ukurannya jauh lebih gede dibandingin sama Apple. Jadi kalau kalian yang lebih pengen minimalis, ini pasti berasa gede dan berasa di kantong juga agak gendut karena dia lumayan tebal. Bahan bodinya karet, ini bahan atasnya plastik kayak gitu, tapi dari segi finishing semua solid, khasnya Sony lah. Tapi ada juga satu warna lagi yang pakai krem gitu guys warnanya. Jadi finishing karetnya ini krem, atasnya kayak sejenis gold. Itu gue nggak rekomen beli karena gue lihat teman-teman gue ada beberapa yang pakai itu gampang banget kotor, dan ya abis itu jadi dekil lah karena bahannya karet lumayan nempel. Jadi kemudian di bagian dalam untuk earbudsnya sendiri nih, kalau kita bisa lihat lucu karena dia ada LED gitu kayak plastik, earphone-nya tembus pandang, dan finishingnya juga menurut gue oke banget. Cuma memang bentuknya dia agak kayak keluar gitu guys kalau kalian pakai di telinga. Nanti gue bakal ini pakai di bagian fitting, jadi kita untuk desainnya ya itu dulu aja. Sekarang berlanjut ke Apple AirPods Pro. Ini dia guys, Apple AirPods Pro kecil, mini, dan surprisingly menurut gua sih nggak beda jauh sama Apple AirPods pertama. Kalau dari segi case, kalau kalian bisa lihat ini cuma kayak lebih panjang sedikit. Dari segi tebal sih sama, cuma lebih tinggi dikit aja untuk Apple AirPods biasa dibandingin ya. Tapi guys, uniknya di bagian dalam nih kalau kita buka, kalau kita compare sama yang Apple AirPods generasi pertama, gue bisa bilang malah ini lebih kecil guys. Kalau kita lihat stemnya juga, dia juga lebih pendek. Nah, nanti kita tes untuk kualitas suara karena Apple AirPods pertama ini kualitas suara mic-nya terkenal oke banget buat teleponan. Jadi itu untuk segi desain dan finish menurut gue ya Apple AirPods sebenarnya nggak beda jauh, cuma ada bedanya sekarang dia udah pakai ini aja, ada seal gitu buat di telinga biar lebih nutup, jadi biar lebih suaranya lebih berasa lah, nggak ada yang bocor suaranya keluar. Sama sektor desain satu lagi yang gue pengen mention adalah untuk waterproof guys. Ternyata banyak review yang gue tonton nggak mention kalau Apple AirPods Pro ini punya IPX4, jadi dia tuh splash proof. Jadi buat kalian yang olahraga itu lebih aman pakainya dibandingin sama Sony yang ternyata nggak punya IP certification setelah gua cek-cek. Jadi makanya itu bisa jadi pertimbangan kalian juga buat kalian yang suka olahraga. Plus itu juga tadi kan agak gede tuh, lumayan goyang-goyang setelah gua pakai. Which is ya sekalian masuk ke topik kita yang kedua untuk fittingnya. Fitting keduanya, jadi kalian bisa lihat kalau gue langsung keluarin aja earbudsnya. Oke, jadi kedua earbuds ini bisa dibilang beda banget dari segi bentuk. Pertama untuk Sony, dia ini mempunyai ear tips yang kurang lebih umum guys, dan kalian bisa ganti-ganti sama beberapa jenis ear tips lain. Dan Sony juga ada memberikan total 6 cadangan, jadi sama ini ada 7, dan 3 diantaranya itu yang merupakan foam tips kayak gitu, jadi lumayan enak. Walaupun setelah gue coba ternyata nggak cocok semua karena setelah gue coba pakai di telinga tuh gampang banget jatuhnya.
Gue nggak tahu apakah kuping gue berbeda atau apa. Tapi di Apple AirPods Pro guys, fittingnya ini oke banget. Gue harus bilang ini yang bawaan dari kotaknya dua-duanya cocok sih sama gue. Jadi yang di Apple AirPods Pro juga cocok. Ini yang ukuran medium. Di kotaknya dikasih yang untuk small sama yang large. Jadi kalian bisa ganti aja kalau kuping kalian gede. Tapi buat gue sih ini udah pas banget, dan setelah gue pakai juga oke. Dan setelah itu juga guys, kalian juga ada fitur buat ngecekin fittingnya di aplikasi iPhone kalian. Kalian bisa ngidupin guide, walaupun menurut gue itu sebenarnya agak gimmick doang sih, karena dia cuma kayak ngeluarin suara dan ngedenger di mikrofon luarnya apakah ada suara yang keluar dari telinga kalian. Kalau suara ada yang keluar berarti fitnya kurang pas, kalian disuruh ganti. Gitu doang sih. Jadi ya menurut gua agak gimmick, tapi buat ya lumayan lah, buat orang yang nggak ngerti mungkin bakal lumayan kepake. Dan yes, untuk satu lagi untuk segi fitting guys, karena bentuknya yang berbeda ini, harus gua akuin ketika gua pakai Sony, gua merasa banget ada earbuds di telinga gua karena lumayan keluar dan lumayan goyang ketika gua beraktivitas. Dan Apple AirPods Pro sendiri menurut gua malahan nggak berasa sama sekali guys, terutama ketika dia ada fitur transparency hearing-nya aktif. Itu gue kayak berasa gue nggak pakai earbuds sama sekalian. Itu yang gue salut sama Apple, dia bisa bikin earphone yang lebih kecil tapi malah bisa dibilang lebih refine dibandingin sama Apple AirPods yang pertama. Itu feeling pertama gue ketika gue pakai, gue kayak wow banget. Oke, itu tadi dari segi fitting. Jadi ya kurang lebih menurut gue fitting dua-duanya oke, tapi karena Sony lebih gede itu bisa menjadi gangguan mungkin kalau dalam waktu yang lama. Sedangkan di Apple AirPods ini enak banget karena kecil. Jadi enak banget makanya, kayak bener-bener nggak berasa tuh Sony dan Apple. Alright, lanjut guys ke topik kita yang ketiga, yaitu sound dari audio dan juga mic-nya. Oke, terus terang untuk sound gue harus akuin Sony ini punya keunggulan yang lumayan dibandingin di Apple AirPods Pro. Tapi Apple AirPods Pro ini juga surprisingly suaranya oke banget loh guys. Dia balance banget di bass, medium, high. Gue bisa dengar segala jenis perkusi, bassnya juga bulat. Dan di Sony sendiri memang dari segi volume setelah gua maksimalin lebih kencang, tapi ada sedikit distorsi guys di bagian bassnya ketika gua coba tweak sedikit. Nah, di bagian sound lagi juga masih ada aplikasi di Sony yang kalian bisa atur untuk segala jenis suara, plus dia ada fitur namanya Clear Bass. Kalau kalian pakai headphone Sony pasti udah pada tahu. Sedangkan di Apple AirPods Pro dia nggak bisa ada pengaturan EQ dari manapun, dari settings atau apapun. Kita cuma bisa ngatur dari misalnya kalau kalian pakai Spotify atau kalau kalian pakai Apple Music gue lupa ada nggak ya? Kayaknya ada sih. Tapi di Spotify ada dan gue bisa atur EQ-nya dari sana. Nah itu juga lumayan nge-boost audionya sesuai dengan selera gue. Plus untuk delay, banyak banget pasti dari kalian nanya. Untuk Apple AirPods Pro ya sama dengan AirPods sebelumnya, nggak ada delay buat YouTube, buat audio lagu, buat game sekalipun PUBG, COD semua aman, nggak ada delay. Sedangkan di Sony untuk musik aman guys, untuk YouTube, Netflix juga aman, tapi sayangnya untuk main game ini masih ada delay. Jadi buat yang suka game gue nggak saranin buat pakai si Sony. Oke, satu lagi gue bakal tes mikrofonnya. Jadi sebentar, gue coba dulu ya. Okay, so this is a voice test, a mic test for Apple AirPods Pro. Ini adalah hasil suara dari Apple AirPods Pro. Oke, gimana guys kualitasnya? Dan ini juga menggunakan mic-nya langsung dari si TWS-nya. Sekarang kita lanjut pindah ke Sony yang satu. Okay, test. This is a test sound for Sony WF-1000XM3. Gimana guys kualitas mic dari si TWS ini? Tulis di kolom comment section di bawah kalau di-compare sama Apple AirPods Pro. Oke? Alright, lanjut. Dan yes, lanjut ke topik kita yang keempat, yaitu baterainya. Jadi guys, kedua earphone ini punya total baterai sampai 24 jam. Tapi kalau kita mulai dari yang AirPods ini per earbuds-nya dia bisa cuma sampai 4,5 jam. Jadi ada setengah jam improvement dari Apple AirPods generasi yang pertama. Sedangkan di Sony, dia lebih gede sedikit guys. Baterainya tuh sekitar 120 mAh untuk per earbuds-nya. Jadi dia bisa 6 jam per earbuds. Which is ya buat gue sih sama aja karena total baterainya juga 24 jam sama case-nya. Karena ya selama ini gue nggak pernah make lebih dari 4 jam buat per earbuds kayak gini. Biasanya 4 jam gue ganti, ya kiri kanan bisa diganti juga. Dan dua-duanya juga bisa dipakai individual, jadi kalian nggak harus pakai dua-duanya, pakai salah satu juga bisa, buat teleponan, musik segala macam juga bisa. Namun yang keren lagi untuk fitur sendiri di segi baterai, Sony ini punya fast charging, dimana kalau kalian cas earbuds-nya ke dalam selama 10 menit, katanya kalian bisa buat musik 1,5 jam atau 90 menit. Namun di Apple AirPods Pro yang keren adalah dia bisa wireless charging, sedangkan di Sony dia cuma pakai USB Type-C buat ngecasnya.
Jadi yes, itu sih perbedaan untuk sektor baterai dan chargingnya, tapi kurang lebih sama. Jadi harus dibilang ya imbang lah ya. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, yaitu fitur dari masing-masing earbuds. Gue lah bakal mulai dari noise cancelling dulu aja ya, karena noise cancelling kan fitur utama dari earbuds ini. Dari Apple AirPods Pro, untuk noise cancellingnya gue harus akuin ini oke banget guys. Surprise banget, gue nggak nyangka dia ya bisa bilang deket lah sama Bose yang gue pakai tadi. Karena ya buat ukuran kecil kayak gini sih surprise dia bisa cancel noise segede itu. Gue sih belum coba bawa pesawat, nanti gue bakal travel dan gue bakal update lagi. Tapi so far dari simulasi yang gue coba puter lagu dari belakang kayak gitu, atau di mobil atau di mana. Tadi gue bisa ngebor juga soundnya oke banget buat meng-cancel. Dan dibandingin sama Sony, menurut gue Sony juga nggak kalah bagusnya guys. Walaupun ada sedikit perbedaan di sektor low end. Jadi di bagian frekuensi rendahnya itu Apple AirPods lebih unggul untuk memotong, jadi lebih senyap sedikit banget dibandingin sama Sony. Itu sih yang gua notice. Kemudian untuk yang kedua juga mereka tuh ada fitur kayak sejenis hear through atau sejenis bisa dibilang mendengar lingkaran dunia luar, lingkungan luar. Itu di Apple AirPods pun namanya transparency hearing. Ini menurut gua gila. Ini Apple benar-benar mengeksekusi dengan sangat baik sih. Karena pertama pas gua hidupin, gue tuh berasa kayak gua nggak pakai earphone guys. Kayak gue berasa bener-bener denger pakai telinga gua. Karena dia nggak mengamplify kayak pick up audio dari mic-nya terus dimasukin ke telinga. Enggak. Kayak bener-bener cuma earpods-nya hilang. Karena ya kayak gitu gue bilang, karena saking entengnya kita bisa bener-bener nggak berasa pakai earphone ketika transparency hearing-nya aktif. Ketika Sony guys, ini menurut gue sedikit lebih artificial. Artinya ya kayak gue bilang tadi, dia lebih kayak mic-nya mempick up suara dari luar terus di-amplify di telinga kita. Jadi kedengar kayak ada speaker di telinga kita gitu. Dibandingin sama Apple AirPods Pro yang lebih natural. Oh iya, untuk fitur yang kedua, untuk segi kontrolnya sendiri, Apple AirPods Pro ini keren banget guys. Dia ada namanya kayak sejenis force touch kayak gitu di bagian bawahnya. Jadi dia ada kayak pad lurus kayak gini. Itu yang kalian bisa tekan, dan ketika tekan dia juga memunculkan kayak klik kayak gitu di telinga kalian. Dia tuh kayak bermain sama otak kalian kayak gitu. Ketika kalian tekan berasa kayak ada tombol, jadi agak sedikit bergetar, padahal dia bukan tombol, dia cuma suara doang. Ketika kita klik, dia bunyi klik klik klik, jadi kita lebih ada feedback kayak gitu. Kalau Sony dia pakai touch control kayak gitu guys, jadi dia harus tap kiri kanan, dan tap kiri kanannya kita harus ngikutin dari aplikasi. Misalnya kanan kalian cuma bisa atur buat playback atau buat noise reduction atau noise cancellation. Kalau yang kanan kita bisa atur juga cuma salah satu. Sedangkan di Apple AirPods kalian bisa pakai dua-duanya. Karena untuk ganti modenya kita tinggal tahan, sedangkan untuk play pause-nya kita tekan sekali, tekan 2 kali, dan bisa tekan 3 kali untuk reverse. Jadi kurang lebih di Apple AirPods lebih simple karena kiri kanan kontrolnya kurang lebih sama dibandingin sama Sony. Dan yang terakhir, fitur terakhir adalah dari segi koneksi nih. Koneksi untuk ya Apple AirPods untuk ke iOS itu no problem guys, cepet banget koneknya karena dia udah pakai H1 chip. Jadi buat ke device-device ke Mac gua, ke iPad, ke iPhone, ke segala macam itu super cepet. Tapi kalau Sony dia cepet sih guys, tapi memang ada sedikit delay, kayak kiri kanannya kadang nggak sinkron. Kadang kanannya dulu masuk nih, 1 detik kemudian kirinya baru masuk lagunya. Misalnya kayak gitu, misalnya kita lagi masuk ini. Terus dia juga ada sama-sama ada sensor untuk copot dari telinga. Jadi kalau kalian copotin kayak gitu dia bakal otomatis pause juga di Sony. Jadi sama aja kayak di AirPods, kurang lebih sama untuk kontrolnya. Plus untuk Android, gue juga coba AirPods di Android bisa, noise cancellingnya juga bisa, kontrolnya juga bisa, tapi kualitas audionya sedikit aneh menurut gue, kayak lebih pecah kayak gitu, nggak clear. Mungkin ya karena Apple mesti di-pair sama Apple, tapi ya kalau kalian suka dengan bentuknya kecil sih ya gue rasa I don't mind juga. Sedangkan di Sony sendiri ya di Android, di Apple kurang lebih sama, nggak ada delay, nggak ada yang aneh-aneh sih menurut gua. Jadi so far koneksi juga oke. Plus terakhir keduanya ini nggak punya volume control. Kalau di sini kalian mesti pakai Siri, sedangkan di Sony gua nggak coba, jujur aja. Oke, so guys itu tadi untuk fiturnya. Jadi yes, itu tadi 5 poin comparison dari kedua buah TWS noise cancelling yang paling hot saat ini. Dan kalau buat gua sendiri sih, Apple bener-bener nail this one. Gue tuh bukan tipe orang yang suka pakai earbuds yang model-model masuk kayak gini loh guys. Tapi dia bener-bener, Apple sendiri bener-bener bisa bikin ini kecil, bisa bikin ini nggak berasa di telinga ketika transparency hearingnya aktif. Dan suaranya juga bisa gue bilang bagus buat standar gue sih. Memang gue bukan audiophile yang gimana banget, tapi menurut gue kuping gue ya lumayan sama lah sama kalian. Dan Sony sendiri ya buat kalian yang mungkin lebih audiophile, kalian bakal lebih appreciate kualitas audio dari Sony karena memang
audionya bagus, soundstage-nya bagus, tapi memang untuk dipakai atau di-compare sama Apple, dari segi user experience, ya Apple pasti lebih bagus karena ya sama-sama Apple ketika gue tesnya. Dan gue tes juga kan Android sih, tapi ya bisa dibilang kalau kalian pakai Apple, gue bakal rekomen kalian ke Apple AirPods Pro yang harganya ya lumayan tinggi, lebih mahal sekitar 500.000 dari si Sony WF-1000XM3 ini. Dan kalau kalian pakai Android sih, gue saranin cobain Sony ini bisa dibilang ultimate banget. Tapi memang dari segi suara, gue harus akuin guys, Sennheiser Momentum gue masih belum ada yang bisa ngalahin. Ini suaranya mantep banget, kayak berlapis-lapis gitu, dari soundstage-nya, bass-nya, kayak apa ya, kayak kue lapis ya kali ya, ada layernya gitu guys. Cuma ya gitu deh, ini mahal banget juga, ini sekitar 5 jutaan lebih mahal lagi dari dua tadi. Ini gue pakai juga kalau gue lagi pengen enjoy music doang. Oke, yes itu tadi guys untuk video comparison kedua earbuds ini. Semoga videonya membantu kalian, dan kalau kalian ada pertanyaan, kritik, saran, gue dengan senang hati bakal mencoba menjawab. Langsung ditulis aja di kolom comment section di bawah, dan jangan lupa juga klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan videonya, subscribe juga ke Best Internet YouTube channel, dan nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Ciao!